perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Nabi SAW lempar kepada para sahabat ingin mendengar apa yang mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Kalian patuh pada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan kalian memiliki akhlak yang mulia. Baik sama orang, tata kerama. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Maka sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj, mulut seseorang dan kemaluannya. Ini dua benda yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka. Saudaraku, sibukkan lisan kita dengan kata-kata yang baik. Semuanya, para ulama kita, kalau mereka diam, maka mereka berzikir. Kalau mereka berbicara, yang dikeluarkan semuanya kata-kata emas. Selfie karena bangga dunia. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kondisi Qarun bersama masyarakatnya. Qarun sangat bangga dengan harta yang dia miliki. Hingga masyarakatnya yang taat menasihati Qarun. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membenci orang yang bangga dengan kekayaan dunianya. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, janganlah kamu merasa sombong dengan duniamu yang banyak, bangga dengannya, sementara itu melalaikanmu dari akhirat. Karena Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Dan kita memahami, di antara bentuk kebanggaan terhadap dunia adalah berfoto atau selfie dengan kekayaan dunia. Seperti orang-orang yang berfoto dengan mobil barunya, atau menunjukkan jabatannya. Seperti mereka yang berpose dengan semua atribut jabatan kebanggaannya. Bukan untuk data, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk ditunjukkan di lingkungannya, untuk menunjukkan status sosialnya. Bisa jadi termasuk dalam hal ini adalah pamer makanan yang istimewa ke orang lain. Kita hindari yang semacam ini. Kita hindari setiap karakter yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsultasi syariah.com. Istri yang hebat itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang hebat itu siapa? Suami yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh. Kau yang selalu kupuja. Al-Fasalallah ala zainil wujud. Man sakan tayyiba wa khayam fi zarun. Al-Fasalallah ala zainil wujud. Man sakan tayyiba wa khayam fi zarun. Apa salahmu sampai mereka begitu gencar mengejarmu, sampai mereka begitu semangat menjatuhkan namamu, sampai mereka mencekalmu, sampai mereka ingin membunuhmu? Apakah kau merampok uang rakyat? Apakah kau selundupkan betonton narkoba? Apakah kau ingin hancurkan negara? Apakah kau ingin rampas kekuasaan? Demi Allah, tidak, saudara. Tapi apa salah beliau, ibadallah? Salah beliau hanya satu. Beliau terlalu berani dalam menegakkan agama Allah, saudara. Beliau terlalu tegar di dalam mengibarkan panji Sayyidina Muhammad. Beliau terlalu berani di dalam mengambil langkah untuk membebaskan NKRI dari penjajahan asing dan asing, walaupun nyawanya, dirinya, semua yang dimiliki harus dihancurkan, saudara. Takbir! Khusus, pasukan khusus Kopassus, aduh itu barang-barang amat mahal itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain, itu berpasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu gitu loh, maksud saya. Ya, tindakan apapun sekali lagi harus terukur, jangan
jangan berlebihan gitu kan. Tetapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga nggak bisa Panglima atau mungkin Polda gitu, karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin ya statement Panglima TNI maupun kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun kalau Panglima dapat perintah dari atas juga dia juga susah juga gitu loh. Tetapi menurut saya sekali lagi TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas kalau yang lain sudah tidak bisa lagi. Harus seperti itu menurut pandangan saya gitu. Karena memang intinya tentara itu dihadapkan pada musuh dari luar maupun dari dalam, misalnya separatis, teroris, ya itu baru kan. Gitu loh. Bang Rizal, apa yang tadi dikatakan oleh Bang Yos bahwa TNI ini merupakan senjata pamungkas, sehingga apa yang dilakukan instansi tidaklah bisa berhasil, akhirnya TNI pun turun tangan. Ya, jadi tadi kalau saya coba mereview bahwa itu kan tugas utamanya adalah seharusnya dilakukan oleh Satpol PP kalau untuk berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran pemasangan spanduk ataupun baliho. Kemudian apabila Satpol PP tidak diindahkan dan kemudian tidak sanggup untuk melakukan penindakan, maka tentu ada aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian ini memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan juga melakukan penertiban terhadap pelanggaran. Nah, sekarang apakah aparat kepolisian sudah tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut? Saya belum melihat bahwa aparat kepolisian sudah tidak sanggup. Tetapi kenapa kemudian dikerahkan dari aparat Koopsus kalau nggak salah itu, kalau lihat dari mobil yang datang ke Petamburan. Nah, sepengetahuan saya, Koopsus ini adalah suatu gabungan pasukan elit dari 3 matra, yakni dari Detasemen Bravo, Angkatan Udara, dari Denjaka, Marinir, dan kemudian dari Gultor, Kopassus. Nah, ini yang sepengetahuan saya punya catatan adalah bahwa pasukan Koopsus 3 Matra ini pernah diturunkan pada saat melakukan penjejakan dan kemudian pembebasan terhadap kapal yang dibajak di Somalia, Sinar Kudus. Nah, ini apakah penurunan baliho ini setara gitu loh dengan mengenangani kapal Sinar Kudus yang dibajak pirates di Somalia? Kan tidak begitu. Apakah sudah seperti itu? Nah, sekarang apa dasarnya dalam membuat suatu keputusan sehingga akhirnya ditetapkan Koopsus untuk melakukan penindakan seperti itu? Ini suatu tindakan yang menurut saya sangat berlebihan. Dan apabila dikaitkan dengan masalah bahwa Pangdam juga bertanggung jawab terhadap masalah keamanan Jakarta, tentu dalam penggunaan TNI itu adalah ada tahap-tahapannya seperti tadi yang diuraikan oleh Bang Yos dengan contoh 27 Juli dan lain sebagainya. Itu ada tahap-tahapannya. Nah, jadi kalau menurut hemat saya ini mesti ada review, mesti ada satu evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pangdam. Karena apabila ini terjadi dan ini dianggap suatu hal yang biasa, ini akan menjadi presiden untuk terjadi di provinsi yang lain. Dan kemudian juga menjadi presiden terhadap reformasi di sektor keamanan. Apakah reformasi TNI ini akan setback kembali? Gitu. Apakah TNI ini mau ditarik lagi untuk berperan secara multi role? Gitu loh. Tentu kan tidak. Ini merupakan satu hal yang bisa mengganggu iklim demokrasi. Sangat disayangkan penggunaan kembali TNI untuk melakukan hal seperti ini. Bahkan akan mengelompok. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B. Ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Gak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah.
Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah.